itu kan kita telah mendengar dari aspek pelayanan kesehatan berikut dengan tenaga kesehatan ya dok. Untuk pasiennya sendiri, apa yang akan kita lakukan dok terhadap di masa isolasi itu dok? Ya. Jadi di sini semua pasien yang datang ke rumah sakit URIP, apakah dia sudah terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi, itu kita lakukan screening. Baik itu screening melalui standar biasa, screening berdasarkan form, ada screening polis formnya, kemudian ada juga screening yang berdasarkan pemeriksaan screening dilakukan rapid antigen atau rapid antibody. Itu semua pasien umum. Tapi kalau pasien yang sudah terkonfirmasi, namanya kerujukan dari luar, karena rumah sakit B ini rumah sakit rujukan. Biasanya rujukan dari rumah sakit C atau dari vaskes primer yang lain. Kalau sudah terkonfirmasi memang dari waktu yang merujuk ke sini, umpamanya orang ini dikirim dari rumah sakit C, dirujuk ke rumah sakit URIP, dan dia sudah terkonfirmasi umpamanya COVID, dari mulai dia masuk, kemudian diletakkan begini itu sudah ruangan tersendiri, sudah memulai tugas tersendiri ya. Nah, sampai dia dirawat di ruangan isolasi tersendiri. Nah, selama dia perawatan tentu dia tidak boleh dijenguk ya, tidak boleh dijenguk sama keluarga pasien ya. Dan semua baik alurnya maupun ruangannya dia tersendiri pelayanannya. Nah, pelayanan dia untuk COVID ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita punya standar yang telah ditetapkan pemerintah, baik itu standar pelayanan maupun itu standar terapi. Nah, dokter yang merawatnya itu adalah dokter-dokter di bidang tidak hanya dokter paru-paru saja, tetapi juga dokter-dokter penyakit dalam ataupun dokter-dokter yang lain yang ada hubungannya dengan COVID tersebut. Siap. Nah, dok, kita melayani pasien COVID kan sudah 1 tahun nih, berarti hitungannya. Sejauh ini kendalanya apa sih dari kita untuk penanganan itu dok, dan bagaimana sih kita mengatasinya? Kalau di bidang kendala sebenarnya sih ya kendala utama itu tentu kita tahu bahwa COVID ini adalah pandemi ya, COVID ini suatu wabah. Jadi kendala kita sekarang kan kedisiplinan itu yang paling utama. Itu yang kadang-kadang masih juga kadang-kadang yang kendala utama itu adalah kedisiplinan penggunaan APD. Itu yang harus kita kadang-kadang ada suka sedikit lalai umpamanya pada petugas itu. Yang kedua, kendalanya lagi kadang-kadang ada pasien-pasien ini yang sudah terkonfirmasi tapi tidak mau dirawat pakai COVID, atau yang suspek. Nah, suspek itu artinya orang yang dicurigai COVID umpamanya. Di sini kalau dia dicurigai COVID langsung diisolasi, di ruang isolasi, namanya isolasi suspek sampai dia terkonfirmasi. Kalau dia sudah terkonfirmasi COVID, dia masuk ruang isolasi COVID. Tapi kalau dia belum terkonfirmasi, itu di ruang suspek namanya isolasinya. Nah, kadang-kadang itu yang kendala kita, mereka merasa sehat, umpamanya kalau dilakukan pelayanan terhadap COVID, mereka merasa sungkan. Itu kendala. Kendala yang kedua, kalau yang meninggal, itu juga kadang-kadang kendala kita. Kadang-kadang tidak semua itu mau itu dilakukan pemulasan jenazah atau perawatan jenazah itu sebagai COVID. Nah, ini kadang-kadang menjadi hambatan kita untuk di dalam melaksanakan tugas tersebut. Tapi hambatan berarti saya kira tidak ada ya, karena obat-obat kita juga tersedia oleh pemerintah ya, kemudian juga tenaga kesehatan kita siap, APD pun banyak sumbangan datang dari donatur APD selain disiapkan oleh pemerintah, juga ada donatur yang menyampaikan baik dari lembaga atau personal. Jadi sampai sekarang APD juga sudah lengkap. Jadi secara prinsip sebenarnya tidak begitu banyak kendala dan layanan ini. Ya. Berarti lebih ke arah kita mengedukasi pasien dan keluarganya saja ya dok? Betul. Ini dok, di sebelum menjelang akhir tahun kan kita tahu sama-sama ada sebuah ledakan jumlah pasien. Bahkan di Bandar Lampung isunya sempat tergaung tuh, kekurangan ruang isolasi. Apakah itu juga termasuk di URIP Sumoharjo? Dan bagaimana kita menyikapi kendala itu, dok? Jadi memang sejak kita merawat pasien COVID dimulai bulan Maret, itu sampai dengan bulan September itu masih relatif stabil, ya. Tetapi melonjak dimulai bulan Oktober. Nah, waktu itu kita menyiapkan tempat tidur dari 6 sampai 74 bed. Nah, di bulan Oktober mulai ada peningkatan yang sangat tinggi ya. Di situ sampai 250-an lebih pasien yang dirawat dalam 1 bulan.
Sehingga kita juga akhirnya menambah lagi kapasitas bed. Karena nambah bed sekarang menjadi 107 kapasitas. Dari 74, dari bulan Oktober ada kenaikan, kita nambah lagi bed lagi. Jadi sekarang tersedia tuh 102 di tempat tidur yang bertekanan negatif, 5 dimasuk di ICU. Di ICU yang bertekanan negatif juga. Alhamdulillah sampai sekarang dengan 107 tadi dengan ICU tadi, sampai sekarang kita tidak merasa kekurangan. Dan akhirnya sekarang kita lihat trennya juga sudah mulai menurun. Iya, Jadi meningkat di bulan Oktober, Desember puncaknya di Desember perawatan dialog. Jadi sampai 257-an pasien. Kemudian sekarang turun menjadi 202, 204. Tapi masih tinggi. Sampai dengan bulan Maret ini masih di atas 200. Jadi kita masih walaupun kelihatan agak menurun, tapi masih landainya masih belum begitu curam. Ya, jadi itu. Kalau kita berbicara tadi dok, ada beberapa pasien yang sedikit enggan di ruang isolasi. Apakah sebegitu menakutkannya ruang isolasi menurut dokter? Ya, sebenarnya sih tidak juga ya, karena mungkin mereka tuh enggan itu karena apa? Karena dia merasa terisolasi, dia tidak bisa bertemu orang, ya, tidak bisa keluar, ya gitu. Paling hanya ketemu dengan suster waktu memeriksa atau dokter waktu memeriksa. Nah, rasa pengalaman kita tanyakan kepada pasien-pasien itu adalah rasa kesepiannya itu. Nah, di situ, ya itu yang mereka merasa enggak bisa berkomunikasi langsung. Tapi dia kan dia bisa by phone, bisa video call gitu. Dan itu yang rasanya yang paling sering dikeluhkan pasien itu adalah karena rasa kesepiannya di ruangan isolasi. Kalau ruangannya cukup nyaman, ruangan pasien itu cukup nyaman, mereka semua tersedia, gitu ya. Jadi dokternya juga memeriksa. Jadi rasa kesepiannya. Kalau kita beberapa petugas kita yang ada juga di sini ada 72 petugas yang kena COVID ini. Kalau kita tanya kepada petugas yang mantan itu, rasa kesepiannya itu yang paling sama. Karena itu dirawat cukup lama kan gitu. Ya. Sebenarnya tidak perlu mempersalahkan soal penanganan ya, karena penanganan pasti prima ya dok. Ya. Berbicara terkait ketakutan COVID nih dok, sejumlah masyarakat nih dok masih takut dan enggan untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan karena potensi penularan. Betul. Kita memandang itu seperti apa ya dok ya? Ya, saya kira memang wajar ya. Jadi kalau pasien di era COVID ini menjadi enggan untuk ke rumah sakit untuk pasien-pasien umum, saya kira wajar karena ada kekhawatiran kalau rumah sakit merawat COVID seolah-olah nanti dia akan gampang tertular dengan COVID sebenarnya. Tetapi kalau kita sadari sebenarnya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena apa? Semua rumah sakit itu akan mengisolasi, akan membatasi baik itu alur pemeriksaan, alur perawatan itu dibedakan. Mana alur yang ada COVID yang tidak COVID. Tetapi kekhawatiran tetap saja ada itu ya. Makanya selama pandemi ini kunjungan pasien umum memang relatif akan turun karena ada kekhawatiran itu. Menurut saya sih kekhawatiran itu wajar karena ada rasa kekhawatiran itu. Tetapi kalau dia memahami betul, tidak perlu khawatir. Karena setiap rumah sakit pasti sudah alurnya sudah dipisahkan, petugas pun sudah dibedakan, peralatannya pun sudah dibedakan. Jadi peralatan berbeda. Kita tidak bisa peralatan umum apalagi itu pasal COVID. Sebenarnya itu berbeda. Namanya kekhawatiran tentu aja masih ada gitu ya. Termasuk itu juga protokol kesehatan yang kita terapkan ya dok. Betul, protokol kesehatan kita terapkan. Dok, mungkin satu poin lagi ya. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan vaksinasi. Dan vaksinasi untuk tenaga kesehatan kan sudah berangsur. Apakah ada perubahan ke arah negatif setelah pelaksanaan vaksinasi untuk di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dok? Ya, jadi alhamdulillah kita sekarang kan sudah pemerintah telah melakukan vaksinasi ya untuk mencapai herd immunity. Nah, di Rumah Sakit Urip ini memang semua tenaga kesehatan di sini sudah vaksinasi yang kedua kali ya. Begitu juga semua karyawan sudah tervaksinasi 2 kali di sini. Kemudian lagi kalau untuk pasien umum ya, pasien-pasien yang di sini memang kita belum ditunjuk untuk melayani untuk pasien yang umum ya karena di sini. Karena mungkin diutamakan kepada paskes primer yang lain. Karena ini memang rumah sakit rujukan.
Apakah ada tren turun dengan kasus dengan ada vaksinasi? Tentu itulah harapan kita semua ya. Harapan kita semua, imun vaksinasi itu merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka kita menurunkan angka penularan daripada COVID ini. Hasilnya memang tidak ada dalam waktu yang singkat bagi ketahuan ya. Kita biasanya beberapa bulan kemudian kita bisa melihat apa hasil vaksinasi ini. Tetapi yang penting vaksinasi bukan segala-galanya. Prokes atau protokol kesehatan 5M itulah yang utama. Jadi walaupun kita sudah melakukan vaksinasi bukan berarti kita aman 100% gitu ya. Jadi artinya program protokol kesehatan 5M itu tetap harus dijalankan gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang kecenderungan turun secara tapi belum bermakna betul. Kalau di rumah sakit ini dari 257-an sekarang sudah mulai 202, 203 mulai di Januari Februari sudah ada tren-trennya ke arah penurunan tersebut gitu ya. Ya mudah-mudahan kita harapkan semua berakhir. Iya, siap.